Anda menyaksikan Jogja Jelang Siang, perdalam informasi menebar inspirasi. Dan kali ini akan kami hadirkan segmen Daerah Menyapa yang akan membahas tentang proyeksi penanganan potensi kebakaran di kota Yogyakarta. Ya, pemirsa, berbicara tentang bencana kebakaran memang merupakan sebuah bencana yang banyak sekali faktornya, kemudian juga banyak sekali hal yang menjadi penyebab begitu ya. Lalu kemudian lagi-lagi namanya bencana, kita juga tidak ingin adanya bencana, namun kemudian bagaimana kita harus mengantisipasi, kemudian juga mengantisipasi serta memitigasi berbagai macam potensi yang bisa ditimbulkan dari bencana kebakaran agar kita dapat meminimalkan berbagai macam risiko, kemudian juga dampak dari bencana yang kemudian bisa ditimbulkan. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Yogyakarta, Bapak Tauhid via Zoom. Pak Tauhid, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Pak? Alhamdulillah, bisa Mas Aryo. Baik, selamat siang tentunya. Ya, baik. Selamat pagi. Pak Tauhid, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Jogja Jelang Siang. Pak, akan saya mulai dialog atau daerah menyapa ini dengan bisa dikonfirmasi Pak, kalau di 2025 dari data yang kemudian dikumpulkan dan juga kami baca begitu, salah satu penyebab utama dari kebakaran yang terjadi di kota Yogyakarta ini adalah konsleting listrik, Pak. Apakah benar? Benar Mas Aryo, jadi untuk kota Jogja penyebab kebakaran yang paling dominan itu berkaitan dengan masalah listrik, yaitu konslet. Tapi itu juga dengan berbagai sebab tentunya, baik itu yang berkaitan dengan kondisi jaringan, kemudian juga penggunaan yang tidak bijak ataupun juga kelalaian. Itu yang terjadi di kota Jogja. Kebetulan di 2025 kemarin, kami ada 63 kejadian kebakaran dan 47% itu kurang lebih itu disebabkan karena keterkaitan dengan listrik, begitu Mas Arya. Baik, tadi Anda menyebutkan ada beberapa faktor pemicu begitu ya, ada kelalaian, kemudian juga ada banyak hal begitu. Kira-kira kalau untuk masyarakat kota Yogyakarta, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk meminimalkan risiko-risiko terjadinya potensi kebakaran di kota Yogyakarta ini, Pak Tauhid? Yang pertama yang kemudian bisa dilakukan adalah secara rutin tentunya melakukan pengecekan berkaitan dengan kondisi jaringan yang ada di tempat masing-masing. Ini penting untuk menghindari kemungkinan adanya jaringan listrik yang kondisinya sudah rapuh karena sudah lama, atau mungkin juga karena kondisi tertentu, mungkin sudah ada yang dimakan tikus dan sebagainya, sehingga berpotensi terjadinya konsleting. Yang kedua tentunya juga bijak dalam rangka menggunakan listrik begitu, agar dihindari kemungkinan penggunaan beban berlebih pada satu titik. Contoh, satu stop kontak dipakai untuk berbagai kepentingan begitu, sambung bersambung, kabel tengklewer begitu bahasa Jawanya, itu jangan sampai terjadi karena itu bebannya ternyata kalau berlebih menimbulkan panas dan itu bisa berdampak terhadap melelehnya jaringan dan itu berpotensi kemudian timbulnya konslet. Yang ketiga itu adalah human error ataupun keteledoran, jadi penggunaan alat-alat listrik kalau kemudian ditinggal pergi, ya tolong bisa dimatikan begitu ya, jangan sampai kemudian menyala terus-menerus, karena bisa jelas alat elektronik kalau menyala terus-menerus kemudian itu bisa berdampak terhadap timbulnya konslet juga. Begitu Mas Ari. Baik, artinya ketika memang berkaitan dengan konsleting listrik memang sudah harus ada kesadaran dari pengguna listrik itu sendiri begitu ya Pak Tauhid ya? Saya pikir yang utama begitu, bagaimana kita sebagai pengguna listrik itu kemudian bijak dan kemudian mengetahui berbagai resiko yang mungkin terjadi. Dari situ kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi, sehingga harapannya tidak muncul terjadinya kebakaran yang dipicu karena penggunaan listrik. Baik, Pak Tauhid, Anda tadi
menyebutkan bahwa konsleting listrik ini bukan satu-satunya penyebab kebakaran di kota Yogyakarta, walaupun mungkin secara angka dan secara data konsleting listrik ini menempati tempat yang cukup tinggi begitu penyebab kebakaran di kota Yogyakarta. Mungkin bisa Anda sebutkan juga untuk faktor-faktor lain yang kemudian menjadi pemicu dari kebakaran di kota Yogyakarta, Pak Tauhid? Ya, jadi di samping karena listrik juga ada penyebab lain untuk kebakaran di kota Jogja. Antara lain itu karena penggunaan kompor gas yang mungkin karena bocor, tidak diketahui dan sebagainya. Dan kalau terkait dengan penggunaan gas, ini juga ada human error yang kadang terjadi. Jadi misalnya begitu ibu-ibu yang di dapur pagi-pagi angkat sayur begitu, dan kemudian dia juga ada kesibukan di luar, misalnya jualan, ternyata lupa ketika pergi meninggalkan rumah, kompornya nggak dimatikan, akhirnya menimbulkan panas, dan panas berlebih bisa menyebabkan kebakaran. Itu yang sering. Kemudian yang kedua juga karena gas yang bocor, kemudian tidak tahu kalau itu bocor sebenarnya sudah ada bau begitu ya, tapi tidak kemudian respect terhadap bau itu, menyalakan listrik misalnya ataupun menyalakan api yang lain, nah itu bisa berdampak juga menimbulkan kebakaran. Baik, Pak Tauhid, kalau dikaitkan dengan dampak cuaca ekstrim, karena kan kalau cuaca ekstrim itu bisa tidak hanya terkait dengan bencana hidrometeorologi, namun juga dengan bencana kekeringan segala macamnya begitu ya. Kalau di kota Yogyakarta apakah juga ditemukan dampak dari cuaca ekstrim yang kemudian memicu potensi kebakaran, Pak? Kalau di kota Jogja ini kebetulan kalau dampak cuaca ekstrim khususnya kondisi panas itu memang tidak begitu signifikan berpengaruh, karena kebetulan untuk kota Jogja lahan terbuka, lahan kering itu kan dapat dikatakan sudah tidak ada gitu ya, kecil sekali persentasenya. Cenderungannya sudah berupa bangunan-bangunan, dan bangunan itu pun juga lebih banyak bangunan permanen. Memang ada sebagian bangunan yang tidak permanen, konstruksi kayu dan sebagainya, itu juga ada potensi. Jadi potensi peningkatan pada cuaca panas itu ada, tapi naiknya tidak begitu signifikan untuk di kota Jogja. Baik, Pak Tauhid, kalau berbicara tentang kebakaran, kira-kira ada tidak satu langkah kecil ketika memang nanti ada kebakaran begitu ya, masyarakat di kota Yogyakarta atau masyarakat dimanapun yang saat ini tengah menyaksikan, apa saja langkah-langkah yang kemudian bisa dilakukan untuk meminimalkan dampak begitu? Karena mengingat di kota Yogyakarta sendiri juga merupakan kawasan padat penduduk, kemudian banyak juga cagar budaya, takutnya nanti menyebar kemana-mana begitu. Ya, Pak Tauhid. Ya. Baik, monggo silakan, Pak. Ya, jadi langkah praktis ataupun langkah cepat yang bisa dilakukan apabila kita menemukan kebakaran, yang pertama tentunya kenali sumbernya. Itu yang pertama. Apakah listrik atau gas atau apa? Kalau listrik, kemudian lakukan tentunya pemadaman listrik pada meterannya. Kalau gas, kemudian buka regulatornya atau lepaskan regulatornya. Jadi sumbernya diketahui terlebih dahulu, pastikan dari mana, dan kemudian itu lakukan untuk pengamanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya juga upayakan untuk melakukan pemadaman awal dengan penggunaan alat yang mungkin digunakan. Bisa menggunakan alat-alat tradisional, misalnya begitu selimut, handuk dan sebagainya yang bisa menyerap air. Jadi rendam dulu bahan dimaksud, selimut atau handuk atau apapun, di air, dan kemudian lakukan untuk menutup sumber kebakaran yang masih kecil. Tapi kalau listrik itu tadi harus hati-hati, matikan dulu sumbernya. Itu yang penting. Nah, kemudian yang ketiga, kalau memang kemungkinan itu tidak bisa dikendalikan, segera hubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Itu yang kemudian harus dilakukan, begitu Mas Arya. Baik, terkait dengan menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran tadi, bisa disampaikan Pak kira-kira mekanismenya seperti apa begitu agar masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses? Iya, jadi menghubungi damkar itu bisa melalui berbagai jalur. Kalau kemudian dekat, itu mungkin bisa langsung datang ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Kemudian kalau misalnya agak jauh begitu, itu bisa melalui aplikasi JSS. Di situ ada lapor kebakaran. Ini memang harus sudah mendownload berkaitan dengan aplikasi JSS. Harus punya akun begitu. Yang ketiga bisa telepon langsung begitu ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tentunya. Baik. Berbicara tentang penyelamatan pertama ketika terjadi kebakaran di entah di bangunan hunian, kemudian juga bangunan komersial begitu Pak Tauhid. Apakah kemudian APAR itu menjadi salah satu hal yang kemudian wajib ada di bangunan komersial dan juga hunian ini, atau mungkin ada alternatif lain begitu untuk masyarakat yang katakanlah mungkin belum bisa menyediakan APAR ini Pak Tauhid? Ya, jadi sebenarnya untuk tanggung jawab bangunan itu menjadi tanggung jawab masing-masing sebenarnya begitu. Sehingga memang masing-masing harus melakukan mitigasi. Salah satunya kemudian menyiapkan berkaitan dengan sistem proteksi ataupun perlindungan. Nah ini tentunya tergantung kondisi ataupun juga keluasan dari bangunan dimaksud termasuk untuk peruntukannya. Kalau itu bangunan rumah tinggal, hunian begitu, yang luasannya kecil begitu ya barangkali cukup kemudian dengan menyediakan APAR. Demikian juga untuk bangunan dengan kategori tidak lebih dari 3 lantai itu sebenarnya dengan APAR masih cukup, tapi jumlahnya itu juga harus memadai. Nah yang penting juga pada bangunan dengan keluasan yang lebar ataupun juga bangunan bertingkat, itu sebaiknya juga dilengkapi dengan sistem alarm begitu ya, peringatan khususnya pada bangunan-bangunan untuk kepentingan non hunian gitu, bisnis misalnya untuk penginapan, untuk perhotelan dan sebagainya. Nah pada bangunan menengah dengan ketinggian lebih dari 5 lantai, nah kemudian bisa dihuni lebih dari 500 orang, itu memang harus ada sistem hidrannya. Ya. Jadi sistem hidran yang kemudian bisa mengcover ataupun melindungi bangunan dimaksud. Ini berapa standar yang kemudian mestinya harus dipenuhi. Baik, kemudian standarnya mengikuti dari luasan dari bangunan tersebut begitu ya? Iya. Baik, terakhir sedikit saja Pak Tauhid bisa disampaikan imbauan untuk masyarakat terkait dengan potensi kebakaran di Kota Yogyakarta ini seperti apa? Jadi potensi untuk kebakaran di Kota Yogyakarta itu tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi yang paling besar penyebabnya itu memang berkaitan dengan masalah listrik. Kemudian yang kedua adalah penggunaan gas. Nah, faktor pemicunya ataupun pendorongnya itu biasanya kelalaian. Ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu bijaklah dalam rangka menggunakan listrik dan menggunakan gas. Jangan sampai kemudian lupa untuk mematikan ketika bepergian ataupun meninggalkan rumah. Begitu, Mas Ari. Baik. Yang harus digarisbawahi adalah bijaklah begitu ya, dan itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing individu pengguna listrik, pengguna gas dan segala macamnya. Baik Pak Tauhid, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, terima kasih telah bergabung bersama kami di Jogja Jelang Siang. Salam sehat Pak. Amin. Terima kasih Mas Aryo. Salam untuk semuanya. Salam Yuda Brahmajaya. Baik, dan itulah tadi perbincangan saya dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta. Dan kami akan hadirkan segmen Bincang Jelang Siang usai jeda pariwara terkait dengan outlook perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2026. Sesaat lagi di Jogja Jelang Siang. Allah memberi tinggi kekurangan, mungkin nanti suatu saat ada hikmahnya. Ika Pratiwi, pemain catur yang berbakat.
Sobat muda punya mainan yang berkesan semasa kecil? Mainan emang identik sama anak-anak, tapi ternyata memori tentang mainan gak berhenti di masa kecil aja. Ada banyak kenangan dan keseruan yang terbawa hingga kita dewasa. Kalau dilihat dari museum ini, apa nilai-nilai yang ingin dibawa atau nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan, baik itu anak-anak atau juga orang dewasa? Setiap mainan, setiap permainan sebenarnya ada filosofi yang bisa disampaikan, baik itu tentang kehidupan, baik itu tentang olah fisik dan sebagainya. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Jogja Jelang Siang. Dan berikut kami hadirkan segmen Bincang Jelang Siang. Pemirsa, tahun 2026 banyak membawa optimisme di sektor perekonomian, baik dari segi secara makro di perekonomiannya ataupun ketika kita berbicara tentang perbankan di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga tentunya ini tidak hanya sebuah optimisme yang omong kosong belaka, namun dilihat dari data-data dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk membahas tentang outlook perbankan di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2026 telah hadir di studio saat ini Ibu Dian Aryani SEMM yang merupakan pengurus ISEI cabang Yogyakarta sekaligus Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY. Bu Dian, terima kasih. Ya. Selamat pagi. Pagi, Mas. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Baik. Dan untuk awalan di dialog dan juga perbincangan kita pagi hari ini, saya akan bertanya tentang secara makro outlook perbankan di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2026 ini seperti apa, Bu Dian? Ya, kalau kita bicara 2026, kita juga perlu melihat dulu kira-kira di 2025 kemarin seperti apa gambarannya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 memang tumbuh positif dan tumbuhnya justru di atas rata-rata nasional. Nah, ini kan menjadi satu bekal buat kita di tahun 2026. Kemudian rilis dari OJK kalau bicara perbankan, karena rilis OJK ini keluar di posisi bulan Oktober, itu kalau aset perbankan di DIY itu aset tumbuh 3,46%. Kemudian untuk kredit juga tumbuh sebesar 5,09% dan DPK tumbuh 4,63%. Ini jadi starting point yang bagus buat perbankan karena baik aset, kredit maupun DPK tumbuh cukup bagus di tahun 2025. Nah, proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2026 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bank Indonesia daerah istimewa Yogyakarta, DIY ini diperkirakan akan tumbuh kurang lebih sekitar 5%. Kemudian sekitar 5,2 sampai 5,6%. Kemudian kalau dari Pemda DIY sendiri mentargetkan pertumbuhan ekonomi itu di 5,1 sampai 5,9% dengan inflasi yang terjaga di kisaran 2 sampai 3,5%. Nah, ini juga menjadi awalan yang bagus buat kita karena dengan itu perbankan juga diharapkan di tahun 2026 ini akan tumbuh bagus. Sementara baik dari BI maupun OJK memperkirakan proyeksi pertumbuhan perbankan, kredit terutama di tahun 2026 akan tumbuh kurang lebih di kisaran 8-12%. Nah, tapi tentu saja kita di dunia perbankan juga selain kreditnya tumbuh, juga prinsip kehati-hatian itu tetap harus kita jaga. Jadi risiko kredit tetap terjaga, dan sementara di tahun 2025 kemarin memang ada sedikit peningkatan, namun di posisi akhir 2025 NPL juga terjaga di bawah 5%. Jadi rata-rata sekitar 3-4% untuk di daerah istimewa Yogyakarta. Baik, kalau dibicarakan tadi kan ada banyak sekali angka yang kemudian jadi target begitu ya di tahun 2026 ini. Kalau boleh sedikit disampaikan angka-angka tersebut apakah kemudian ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya untuk targetnya atau memang ini ya rata-rata saja begitu? Sebetulnya kalau bicara pertumbuhan itu di daerah istimewa Yogyakarta karena pertumbuhan ekonominya tinggi dan ditopang dengan ada pembangunan infrastruktur, kemudian juga ada perkembangan pariwisata maupun
pendidikan. Ya. Ini terutama juga UMKM ini juga mendukung pertumbuhan kredit di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau bicara pertumbuhan kreditnya itu ya sebetulnya masih moderat. Jadi kita harapannya dengan pertumbuhan ekonomi di DIY yang masih sama di tahun 2025, kita harapkan di 2026 sama. Juga pertumbuhan perbankan itu juga mungkin moderat, ya mungkin 1 digit di atasnya lah. Kita harapannya gitu, karena kita tetap harus optimis meskipun sekarang ini juga tetap harus prinsip kehati-hatian harus tetap kita jaga. Betul, gitu, dan Mas. juga tentunya manajemen risiko ini juga harus tetap dipantau begitu ya. Jangan hanya betul. optimis-optimis saja, tapi kemudian ending-endingnya nanti tidak menyiapkan mitigasi dan juga antisipasi ya. Betul, Baik, Mas. Bu Dian, kalau berbicara tentang perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta ini kan banyak sekali sektor penopangnya begitu ya. Salah satu yang mungkin jadi katakanlah quote-unquote tulang punggung adalah pariwisata begitu. Ya. Kemudian juga UMKM, kemudian juga beberapa sektor yang lain. Ada strategi-strategi apa untuk kemudian menguatkan perbankan dan juga perekonomian dilihat dari sektor pariwisata, kemudian UMKM atau perekonomian berbasis daerah begitu? Iya. Jadi arah pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta ini sesuai dengan apa yang ada di visi misi gubernur. Salah satunya adalah bahwa pendekatan menekankan pada ekonomi daerah dan terutama menguatkan perekonomian di pedesaan. Nah ini juga perbankan juga perlu untuk mengubah strateginya juga. Jadi kita pemberian kredit itu tidak hanya kepada individual saja, tapi pada ekosistem di pedesaan. Jadi misalnya kalau tadi bicara wisata, di desa ini kan sekarang tumbuh wisata itu ada homestay, ada tempat wisatanya, kemudian ada UMKM kuliner, kemudian juga tentu saja ada petani, distribusi, pasar. Nah, kalau perbankan itu masuk dan memberikan fasilitas misalnya untuk transaksi itu menggunakan kris, ini menjadi satu ekosistem ekonomi yang akan tumbuh di desa. Artinya kemudian kalau berbicara tentang kredit, kemudian tentang perbankan tidak hanya menyasar ke individualnya saja, tapi bisa ke Pokdarwisnya, kemudian ke BUMDes, kemudian ke kelompok wanita tani mungkin begitu ya? Iya. Nah ini jadi dan perbankan mestinya mengubah karena kita juga perlu melihat RPJMD, kemudian program pembangunan di desa. Jadi perbankan mengarahkan bahwa kredit yang diberikan ini bukan hanya sekedar CSR ke desa itu, tapi justru menjadi strategi priority yang bisa kita berikan untuk bagaimana caranya menumbuhkan ekonomi di desa. Apalagi perbankan kita punya kewajiban, salah satunya memberikan inklusi, literasi inklusi terkait dengan keuangan. Nah, tujuan salah satunya supaya desa ini juga tumbuh, ya kita berikan fasilitas-fasilitas perbankan. Oke, kalau dari perbankannya sendiri kan memang sudah siap untuk memberikan banyak sekali fasilitas agar secara perekonomian itu lebih inklusif begitu ya. Tapi kalau dari segi yang penerimanya nih, kalau dari kacamata Bu Dian seperti apa? Apakah mereka juga kemudian sudah cukup memiliki literasi yang baik atau seperti apa? Nah, ini kan memang menjadi salah satu tugasnya kita. Jadi kita memberikan layanan atau produk ini tidak hanya memberikan saja, tapi ada edukasinya supaya apalagi di era digital sekarang ya. Jadi kita memberikan edukasi bagaimana masyarakat itu tidak hanya sekedar tahu, tapi memahami produk yang mereka gunakan. Ya, mau mobile banking ataupun mungkin kris. Nah, apalagi di era digital ini tentu juga menimbulkan adanya risiko-risiko yang mesti harus dipahami oleh nasabah ataupun masyarakat. Gitu, Mas. Di lapangan tantangannya seperti apa, Bu, ketika terjun langsung begitu ya? Iya. Ya, yang jelas karena salah satunya literasi inklusi itu sebetulnya di Indonesia kan PR-nya 3 ya. 1, pendidikan yang mungkin masih kurang. Kemudian yang kedua, kelompok wanita. Yang ketiga, di daerah-daerah yang terpencil atau mungkin jauh dari perkotaan. Daerah 3T begitu ya? Ya, nah ini menjadi tantangan buat perbankan supaya kalau menggunakan digital itu sebetulnya di satu sisi kan ada kemudahan, kecepatan, terus kemudian juga efisiensi biaya. Yang ketiga juga jangkauan yang lebih luas. Tapi ini juga menimbulkan risiko juga bagi perbankan. Kalau nasabah atau masyarakat ini tantangannya kan itu tadi, mereka nggak paham menggunakan, kemudian ada risiko yang tidak mereka sadari. Nah inilah tugasnya teman-teman terutama yang ada di lapangan,
untuk memberikan edukasi. Jadi literasi inklusi itu menjadi hal yang kewajiban kita dan jadi hal yang penting supaya masyarakat lebih paham menggunakan jasa layanan perbankan. Ya, gitu, Mas. Bu Dian, saya tertarik dengan tadi disebutkan berkali-kali tentang risiko begitu ya. Kalau berbicara tentang penguatan perbankan, kemudian juga pertumbuhan perekonomian dengan segala macam strategi begitu yang kemudian disampaikan Bu Dian tadi. Lalu kemudian manajemen risiko ini akan seperti apa ke depannya? Kemudian ketika berbicara tentang perkembangan teknologi, masyarakat yang kemudian lebih percaya kepada artificial intelligence ataupun akal imitasi daripada praktisi atau mungkin akademisi dan juga orang-orang yang sudah kuat di bidangnya, ini seperti apa kemudian? Ya, kalau bicara manajemen risiko dihubungkan dengan teknologi informasi ya, karena memang sekarang tuh eranya digital. Jadi ya muncul, kemudian di perbankan muncul juga risiko, misalnya risiko cyber dan keamanan. Betul. Ini apalagi beberapa sekarang ini kan kita sering baca juga ada beberapa kasus yang terkait dengan itu. Nah, untuk itu perbankan memang diharapkan untuk meningkatkan terutama risiko terhadap keamanan dan risiko cyber. Jadi ada 3 risiko yang mesti harus kita lakukan. Penilaian, kemudian kita ukur dan kita evaluasi. Yang pertama risiko cyber, misalnya seperti adanya serangan ransomware. Kemudian yang kedua risiko operasional, misalnya sistem yang kemudian ada downtime system. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah risiko kepatuhan dan risiko hukum. Apalagi sekarang keluarnya undang-undang mengenai perlindungan data, ini juga mewajibkan kita di perbankan untuk melindungi data nasabah. Betul. Jangan sampai data nasabah ini keluar kemudian disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu dia. Ya. Jadi kan mau nggak mau nasabah juga merasa nyaman. Betul. Menyimpan uangnya di bank, melakukan transaksi menggunakan mobile banking misalnya, ataupun dengan kris, tapi dia tanpa harus takut ada kebocoran data begitu ya. Betul. Nah, ini salah satu tantangan perbankan di tahun-tahun ke depan ini, salah satunya harus meningkatkan itu. Dan ini juga menjadi konsen baik Bank Indonesia maupun OJK meminta perbankan untuk melakukan identifikasi sampai pengukuran dan sampai dengan mitigasinya. Baik. Semakin menarik perbincangan pagi hari ini, namun kita harus jeda sejenak, Bu Dian, untuk melihat beberapa informasi yang akan hadir dan tentunya bincang jelang siang akan hadir usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Inilah Kita Bicara, karena diam bukan jawaban. Generasi muda menjaga bangsa. Setelah meraih S3 sekarang, what next? Cita-cita saya supaya permasalahan yang ada di Indonesia itu bisa teratasi. Yang dirasakan apa di awal-awal menjadi dukung? Tantangannya, kalau problem sudah mulai ada tentang kemiskinan, keamanan itu sudah mulai ada. Yang penting warga itu bisa bersatu. Untuk pentas komersil, belum lama ini juga diberikan kesempatan di Taman Budaya Yogyakarta untuk pentas secara pribadi. Dan selain itu juga kurang lebih 7 tahun terakhir di setiap tahunnya juga ada kolaborasi dengan salah satu sekolah dari Jakarta untuk mengisi mini workshop wayang kulit. Di masa peradaban kuno, panahan juga menjadi keterampilan yang harus dimiliki. Panahan modern mulai diperkenalkan pada 12 Juli 1953. Kali ini lagi barengan sama Mas Bayi Haki. Beliau ini adalah atlet dan juga coach dari olahraga panahan. Kalau saya dulu sebenarnya mulai atlet itu dari SD kelas 5, Mbak. Makannya di program, kemudian program latihannya juga dari pagi, subuh gitu latihan fisik, kemudian sekolah pagi sampai sore, habis sore latihan buat manah. Kalau dari awal memang kita niat nih pengen jadi seorang atlet, apa sih yang harus kita persiapkan dari diri sendiri tuh? Sebenarnya yang penting mau aja sih, Mbak. Latihan rajin. Jadi kalau di panahan itu mungkin ya sama kayak cabur lainnya ya. Jadi ada yang untuk kelas pelajar, ada juga yang untuk umum.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Jogja Jelang Siang dan Bincang Jelang Siang. Kembali kami lanjutkan, masih membahas tentang outlook perbankan daerah istimewa Yogyakarta tahun 2026 bersama dengan Ibu Dian Aryani, SEMM, yang merupakan pengurus ISEI Cabang Yogyakarta dan juga Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY. Bu Dian, kita lanjutkan. Iya. Kalau tadi kan di awal kita sudah menyampaikan tentang optimisme pertumbuhan perekonomian, kemudian perbankan begitu. Kalau sekarang akan saya mulai dengan kaitannya dengan berkaca pada 2025 begitu ya, terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, kemudian juga kelanjutan proyek infrastruktur, kemudian ada pariwisata, dunia pendidikan begitu. Kira-kira kalau gambaran secara proyeksi begitu ya, pertumbuhan kredit di DIY tahun 2026 ini akan seperti apa, Bu Dian? Ya, kalau bicara tadi kita sudah bicara pertumbuhan ekonomi ya, kita harapannya memang di 2026 masih tumbuh di kisaran yang sama, karena ini juga mendorong pertumbuhan kredit di dunia perbankan. Kalau OJK dan Bank Indonesia memperkirakan kisaran pertumbuhan itu kan di angka 8-12% untuk tahun 2026. Nah, kita harapannya perbankan itu karena prioritas untuk menopang pertumbuhan ekonomi itu ada di 3 sektor yang tadi disampaikan Mas Aryo. Jadi ada pembangunan infrastruktur, kemudian ini juga sektor konstruksi tentu saja, kemudian ada pertumbuhan wisata di daerah istimewa Yogyakarta, dan yang ketiga tuh sektor pendidikan. Tiga-tiganya ini juga berhubungan juga dengan UMKM. Nah, dengan rencana tahun 2026 tumbuh 8-12, ini kita harapannya juga masuk ke sana gitu, ke sektor-sektor yang menjadi unggulan di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti tadi sektor wisata terutama, apalagi sektor wisata ini kan Jogja ini menjadi salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi. Mungkin nggak cuma di Jawa ya, mungkin se-Indonesia pada datang ke sini semua. Apalagi kalau musim libur. Nah, ini juga menjadi tantangan buat kita karena UMKM yang ada di sektor pariwisata juga mesti harus kita siapkan. Betul. Ya, dengan fasilitas layanan menggunakan KRIS. Kemudian pendidikan ini juga menjadi sektor pendidikan juga menjadi hal yang menjadi salah satu sektor pendukung di pertumbuhan perekonomian di DIY. Apalagi sekolah-sekolah di DIY itu perguruan tinggi cukup banyak, mahasiswanya juga dari seluruh Indonesia ada. Nah, ini juga gimana kita memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk kemudahan melakukan transaksi, apalagi sekarang Gen Z ya. Nah, itu mereka kan segala sesuatu mesti harus mudah. Termasuk kita di Bank BPD DIY ini juga mensupport teman-teman di perguruan tinggi, mahasiswa itu untuk membayar SPP itu cukup nggak perlu kemana-mana melalui mobile banking. Jadi mereka lebih mudah untuk melakukan transaksi-transaksi. Betul, apalagi sekarang sudah ada virtual account, kemudian juga ada QR begitu yang bisa mempermudah ya. Ya, itu jadi itu yang kita berikan perbankan itu untuk memberikan support kepada terutama sektor-sektor yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi ya tentu saja tetap kita mesti memberikan literasi inklusi tadi. Nah, itu menjadi satu hal yang PR kita juga, kewajiban kita kepada masyarakat. Oke, kalau tadi kan disebutkan UMKM ini jadi salah satu yang kemudian bisa menjadi penopang di pariwisata, kemudian juga mungkin kalau ditarik lebih jauh lagi bisa berhubungan juga dengan pendidikan, kemudian juga dengan infrastruktur sebagai 3 sektor yang menopang pertumbuhan perekonomian di daerah istimewa Yogyakarta. Lalu strateginya seperti apa untuk bisa kemudian masuk ke UMKM ini, memberikan kenyamanan, memberikan keamanan kepada UMKM ini agar tetap bisa mengakses fasilitas dari perbankan ini kemudian? Jadi kan kita harapannya pertumbuhan kredit di 2026 ini tetap moderat ya, atau mungkin 1 digit di atasnya. Satu itu. Meskipun tetap kita harus jaga governance, risk dan compliance-nya karena harus juga kuat secara jadi regulasi tetap harus kita lakukan, kemudian juga dalam rangka untuk menjaga kinerja bank tetap sehat. Nah, strategi apa yang perlu kita lakukan terutama kepada UMKM ataupun kepada masyarakat? Strategi
yang bisa kita lakukan terutama untuk sektor, terutama untuk UMKM ini, karena mereka kan tumbuh, kalau di DIY ini tumbuhnya kan dari sektor pariwisata, kemudian sektor pendidikan. Kita memberikan layanan itu bahwa digitalisasi sekarang itu bukan menjadi suatu keniscayaan. Tidak bisa lagi bahwa misalnya di sektor perdagangan terutama mereka perlu menggunakan kris karena orang sekarang belanja pun sudah mungkin tidak bawa uang tunai lagi gitu, tapi menggunakan fasilitas kris. Nah, ini kita berikan fasilitas yang memudahkan mereka untuk bertransaksi baik untuk masyarakatnya maupun pelaku pelaku usahanya ya. Di luar itu strategi yang kita lakukan adalah tadi yang saya sampaikan, kita membangun ekosistem. Jadi ekosistem itu supaya mereka memudahkan bertransaksi karena di situ ada produsen, ada distributor, kemudian juga ada pasar. Kita harapannya itu membangun satu ekosistem itu supaya mereka juga memudahkan transaksi. Di satu sisi mereka juga lebih mudah untuk melihat transaksinya mereka gitu. Jadi kita juga membangun sistem untuk membantu teman-teman kalau di dunia pendidikan ada CMS sehingga mereka bisa melakukan transaksi mudah, tidak perlu datang ke bank. Itu Mas. Oke. Dan sejujurnya kalau berbicara tentang pengalaman menggunakan kris sendiri untuk orang-orang yang suka lupa membawa dompet itu adalah sebuah hal yang sangat membantu ya. Iya, apalagi Gen Z ya. Betul. Karena ketika datang kemudian ke warung ataupun ke rumah makan ataupun ke tempat-tempat yang kita biasa berbelanja begitu, ketika Mas maaf tidak ada QR-nya, kita tiba-tiba langsung panik begitu ya. Nggak bawa uang tunai. Nggak bawa uang tunai ya. Tapi ngomong-ngomong kalau berbicara tentang kecanggihan teknologi, kemudian juga saat ini kan banyak sekali tumbuh akal imitasi ataupun artificial intelligence yang kemudian dikembangkan di berbagai sektor supaya bisa mengenhance atau mengimprove atau meningkatkan kinerja dari banyak sektor tersebut. Kalau di industri keuangan perbankan sendiri, seperti apa ini penggunaan artificial intelligence ya diproyeksikan ke depan, Bu Dian? Ya, kalau penggunaan AI di perbankan, sebetulnya kalau AI ini kan tidak hanya soal aplikasi ataupun juga layanan cepat, tapi sebetulnya AI juga bisa kita gunakan dalam strategi untuk membuat sebuah keputusan lebih cepat dan lebih tepat gitu. Jadi tidak hanya AI ini tidak hanya kita gunakan untuk kemudian melihat data historical saja, tapi kita juga bisa untuk membuat keputusan. Kalau di perbankan kita lebih cermat untuk akurat melakukan penilaian risiko, kemudian tentu saja efisiensi, dan yang ketiga adalah bahwa menggunakan AI ini kita jadi lebih tahu, karena lebih tahu kebutuhan nasabah yang diinginkan itu seperti apa. Karena kan kita bisa melihat pola nasabah itu bertransaksi seperti apa, perilakunya seperti apa. Di situ kita bisa menyusun strategi ke depan atau strategi yang paling tepat yang ingin sebetulnya yang dibutuhkan nasabah itu di usia berapa mereka membutuhkan apa. Nah ini salah satunya kita terbantu dengan AI. Tapi meskipun demikian tentu kembali lagi keputusan itu tetap ada di tangan manusia gitu ya. Jadi adanya prinsip kehati-hatian, adanya regulasi ini juga menjadi pertimbangan sebelum memutuskan sebuah keputusan strategis bisnis. Ya, karena dari berbagai macam sektor yang ada di dunia ini begitu ya, maupun baik ekonomi, pariwisata, perbankan atau apapun itu, AI ini memang fungsinya hanya sebagai pembantu dalam tanda kutip begitu ya, bukan untuk menggantikan. Begitu ya. Apalagi kalau berbicara tentang perekonomian, kemudian juga perbankan, jika semuanya diwasrahkan kepada AI, saya tidak tahu deh apa yang terjadi begitu ya, Bu Dian ya. Iya, tetap sisi kita sebagai manusia itu tetap harus yang menentukan gitu. Jadi menentukan keputusan-keputusan bisnis adanya di kita, bukan AI yang memutuskan kan gitu. Jadi ini hanya sekedar alat untuk membantu untuk mempercepat proses yang kita inginkan. Tapi untuk keputusan tetap ada di manusia untuk memutuskan, apalagi prinsip kehati-hatian dan regulasi ini juga perlu kita perhatikan. Ya, kita kembali ke tadi 3 sektor, pariwisata, infrastruktur, kemudian juga pendidikan begitu ya, yang kaitannya dengan UMKM, kemudian juga peningkatan ekonomi dan juga perbankan. Sinergi dari perbankan untuk kemudian menumbuhkan pertumbuhan ekonomi atau menguatkan pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta di 2026 ini secara optimal akan seperti apa konkretnya, Bu Dian?
Nah ini Jogja ini unik, ya. Masing-masing sektor itu hampir semua terhubung dengan UMKM. Ya. Misalnya seperti pendidikan dan UMKM. Tumbuhnya perekonomian di DIY itu salah satunya saya bicara tadi terkait dengan pendidikan. Jadi kalau kita melihat perguruan tinggi yang ada di DIY, pasti di sekitarnya akan tumbuh UMKM. Nah, sinergi kita untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi bersinergi dengan perguruan tinggi misalnya adalah memberikan misalnya memberikan kredit pada UMKM yang menjadi binaan dari kampus-kampus. Ya, itu salah satunya. Karena kan mereka tumbuh di sekitar kampus menyediakan layanan untuk mahasiswa juga. Betul, betul. Kemudian yang kedua juga kita bisa lakukan memberikan literasi inklusi khususnya untuk mahasiswa melalui inkubasi bisnis. Oh iya, yang ada di kampus sehingga mahasiswa juga bisa belajar bagaimana mengelola keuangan yang sehat. Selain itu tentu saja kita juga berharap karena mereka dimudahkan dengan layanan perbankan pada saat mereka kuliah, ketika nanti mereka sudah selesai kuliah, mereka kemudian membangun bisnis, kemudian juga akan kita support pembiayaannya dari bank maupun transaksi-transaksi keuangan. Jangka panjang artinya kemudian ya? Iya, jadi kita harapannya kan sama seperti pertumbuhan mau kita juga pengennya sustain gitu. Nah, bisnis pun juga kita inginnya sustain. Jangan hanya sebulan 2 bulan gitu Iya. Makanya itu menjadi salah satu tugas kita di perbankan untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta khususnya itu bisa tumbuh secara baik dan harapannya sama seperti tahun yang lalu, malah justru mungkin akan meningkat lagi di atas rata-rata nasional. Dan ini menjadi harapan bersama ya, tidak hanya dari sektor perbankan, tidak hanya dari sektor UMKM dan juga sektor-sektor penopang, tapi juga kita sebagai masyarakat, kemudian juga apapun itu, mau pendatang, mau asli dari Yogyakarta, ini juga menjadi PR bersama. Bu Dian Aryani, SCMM, terima kasih banyak telah berbagi informasi bersama kami di Bincang Jelang Siang pagi hari ini. Salam sehat dan semoga tetap semangat begitu untuk mengawal pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih Mas Aryo. Pokoknya kita di perbankan juga tetap harus inklusif di era digital, kemudian juga tapi tetap dengan kearifan lokal. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Dian. Dan perbincangan kami di Bincang Jelang Siang tadi mengakhiri Jogja Jelang Siang. Saksikan terus Jogja Jelang Siang setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat yang akan terus menghadirkan informasi-informasi aktual dan juga tentunya memberikan beragam informasi untuk Anda yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aryo Bagus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.